Banyak sekali pertanyaan, bolehkah zakat dibuat pembangunan masjid? Bolehkah zakat dialokasikan kepada pembangunan masjid? Misalkan diberikan kepada takmir masjid untuk pembangunan masjid. Bolehkah zakat diberikan untuk masjid? Ini pertanyaan banyak sekali. Saya akan bacakan dari beberapa keterangan. Soal keputusannya antum lebih tahu. Saya membacakannya saja ya. Surat At-Taubah tentang mustahik zakat ada 8 golongan disebutkan dalam ayat ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Wa ibnis sabil fardhatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi zakat itu pertama untuk fuqara, 2 masakin, 3 amil, 4 mu'allaf, 5 budak mukatab, wallahu alam, 6 al-gharimin, orang punya hutang, wa fi sabilillah, dan di dalam sabilillah. Ini yang berpeluang menjawab pertanyaan bolehkah untuk masjid? Sebagian menjawab boleh karena masuk fi sabilillah. Wa ibnis sabil dan musafir. Orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, budak mukatab, orang punya hutang banyak, terus sabilillah, jalan Allah, kepentingan agama, kepentingan muslimin, wabnis sabil dan musafir. Kita lihat tafsir yang asli dari sabilillah di sini. Sabilillah. Wa fi sabilillahi ayil qaimina bil jihadi mimman la fa'alahum walau aghniya'ah. Jadi aslinya sebenarnya sabilillah itu adalah para mujahid, para tentara perang yang tidak dapat gaji meskipun mereka itu kaya, boleh diberikan zakat kepada mereka. Aslinya itu, tapi nanti pada perkembangannya sabilillah ini maknanya luas. Ini pertanyaan, alokasi zakat untuk masjid. Bolehkah zakat dialokasikan untuk pembangunan masjid? Jawaban, tidak diperbolehkan karena pengalokasian zakat hanya dikhususkan pada golongan-golongan yang telah ditentukan, yakni thamaniyatul asnaf. Tadi itu 8 golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Di situ kan nggak ada bunyi wal masajid, begitu kan nggak ada. Cuman pada perkembangan tafsir sabilillahnya itu yang meluas. Ini referensi dari fatwanya Syekh Ismail Zain. Itu Syekh Ismail Zain ya, antum tahu silakan cek Google, itu di Yaman atau Mekah. Terus digantikan oleh putranya yaitu Syekh Muhammad bin Ismail. Kitab fatwa judulnya Qurratul Ain bi Fatawi Ismail Az-Zain. Swarfu zakatil fitri. Ini judulnya malah lebih spesifik. Lebih spesifik karena menyebutkan zakatil fitri. Kalau tadi zakat masih umum, zakat mal, zakat dagangan, zakat emas atau zakat yang lain. Sedangkan di sini ini lebih khusus pada zakatul fitri. Swarfu zakatil fitri ila bina'il masajid. Mengalokasikan zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Soalun, pertanyaan. Hal yajuzu an tusrafa zakatul fitri li bina'il masjidi aula? Apakah boleh mentasarrufkan zakat fitrah untuk pembangunan masjid atau tidak boleh? Al-jawabu, jawab. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Allah yang memberi taufik kepada jawaban yang benar. Anna dzalika, sesungguhnya hal tersebut, zakat diberikan untuk pembangunan masjid, la yajuzu, tidak boleh. Li'anna li zakatil fitri wa ghairiha minaz zakawati masrafan khassan. Karena sesungguhnya untuk zakat fitrah dan zakat yang lainnya itu sudah ada pengalokasian khusus. Yakni tadi itu, yang 8 golongan itu, gak ada di situ masjid. Cuman terusannya, hadza madzhabu Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak boleh ya. Tapi di sini menyebutkan pendapat yang boleh juga. Wa inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama, ini tidak disebutkan. Nanti kita sebutkan belakangan bahwa itu adalah menurut tafsir ulama Hanafiyah. Ya juzu dzalik, boleh itu. Zakat diberikan untuk pembangunan masjid boleh. Wa yu'tabaru dakhilan tata qouli ta'ala, dan itu dianggap masuk dalam bagian firman Allah Ta'ala wa fi sabilillahi. Jadi wa fi sabilillahi ini ditafsiri yaitu tadi wa fi sabilillah
jalan atau agama Allah. Kepentingan-kepentingan umum yang berguna untuk agama, demi menegakkan agama. Tafsirnya dari tafsir Jalalain tadi adalah para mujahid, meskipun mereka kaya. Nah, ini menurut bagi sebagian pendapat ulama, memasukkan masjid tersebut adalah bagian dari fisabilillah. Wallahu a'lam. Ini referensi dari Qurratul Ain, singkat begitu. Kita buka referensi lain. Referensi lain seperti ini. Siapakah sabilillah? Siapakah yang dimaksud sabilillah dalam bab zakat? Tafsir dari fisabilillah tadi itu seluas apakah? Ini jawabannya banyak ya. Ulama khilaf dalam masalah tersebut. Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, Ishaq dan Abu Ubaid adalah setiap orang yang berperang, seperti tadi yang dibacakan dari tafsir Jalalain, baik miskin maupun kaya, dengan syarat tentara perang tersebut tidak dapat gaji. Menurut Imam Abu Hanifah adalah setiap orang fakir yang berperang. Tapi menurut Abu Hanifah lebih ketat. Tentara perang yang dapat zakat itu adalah tentara perang yang fakir. Kalau kaya tidak boleh. Menurut Imam Malik, sabilillah banyak sekali macamnya, tapi tidak disebutkan. Wa qala Malikun, gitu saja. Imam Malik menyebutkan bahwa sabilillah itu luas, begitu saja, tidak disebutkan. Adapun ini mungkin terjemahnya loncat ini, dan boleh dialokasikan untuk semua kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun benteng, memperbaiki masjid. Ini sebenarnya bukan dari Imam Malik, tapi itu dari Al-Kasani, Imam Al-Kasani dalam mazhab Hanafi. Ini terjemahnya loncat ini, sebenarnya tidak begitu kalau kita baca dari lafadznya. Referensi Tafsir Munir. Tafsir Munir ini adalah tafsir karya Dr. Wahbah Zuhaili. Antum bisa lihat gambar kitabnya, atau antum kalau punya bisa dicek. Kitabnya terbitan Darul Fikr 17 jilid, At-Tafsir Munir jilid 10. Wa fi sabilillahi wa hum fi ra'yil jumhur. Sabilillah itu menurut jumhur al-ghuzatul mujahidun adalah tentara perang. Seperti tadi ya, tentara perang. Nah, terus ini menurut Abu Hanifah, tentara perang itu tidak mendapat zakat kecuali kalau dalam keadaan fakir. Terus ini juga qala Malikun subulullahi katsiratun. Menurut Imam Malik, sabilillah itu banyak, luas, tapi tidak disebutkan apa saja. Wa qala Ibnul Arabi, ini Ibnul Arabi, tapi perlu dibedakan. Ada Ibnu Arabi Sufi, ada Ibnul Arabi ini fikih Maliki. Jadi Ibnul Arabi yang di sini adalah ulama fikih mazhab Maliki. Kalau nggak salah namanya Al-Qadhi Abu Bakar, begitu julukannya juga, Al-Qadhi Abu Bakar. Bukan Ibnu Arabi yang Sufi itu. Wa qala Ibnul Arabi, walakinni la a'lamu khilafan fi anna al-murada bi sabilillahi hauna al-wazwu. Menurut Ibnul Arabi, Imam mazhab Maliki ini, tapi saya tidak pernah menemukan ada khilaf bahwa yang dikehendaki dengan sabilillah dalam ayat ini, bab zakat, al-wazwu adalah tentara perang. Jadi masih menguatkan pada pendapat pertama, mayoritas memang memaknai tentara perang. Nah, ini intinya di sini. Wa fassara ba'dul hanafiyyati sabilallahi bi talabil ilmi. Sebagian ulama mazhab Hanafi, berarti tadi terjemahnya loncat, itu gak menyebutkan Hanafiyah. Padahal yang mengartikan seperti bagian akhir ini untuk zakat untuk masjid, ini adalah Hanafiyah, bukan Maliki. Wa fassara ba'dul Hanafiyati, menafsiri sebagian ulama Hanafi, sabilallahi, sabilillah ditafsiri bi talabil ilmi, dengan menuntut ilmu. Jadi santri boleh menerima zakat atas nama menuntut ilmu. Buat beli kitab, mungkin beli kitab di perpustakaan, kitab pribadi mungkin. Wa fassarahul Kasani, dan Al-Kasani, ulama mazhab Hanafi, menafsiri ini, menafsiri sabilillah bi jami'il qurab. Setiap sesuatu kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Fayadkhulu fihi jami'u wujuhil khair. Maka masuk di dalamnya semua jalan-jalan kebaikan. Mithlu takfinil mauta, seperti mengkafani mayit. Jadi misalkan zakat fitrah atau zakat lain itu dikumpulkan, nanti dibuat kas desa, dibelikan kafan. Jadi gratis untuk kafan mayit nanti. Misalkan begitu. Wa bina'il qanatir, membangun qanatir, jembatan. Ada jembatan mangkrak begitu ya, atau memperbaiki jembatan di desa-desa pakai zakat fitrah ini. Sebenarnya ini tidak menyebutkan zakat fitrah, intinya menyebutkan fi sabilillah. Masalah zakat fitrah atau zakat amal itu ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Wal husun, membangun benteng, misalkan lagi ada perang, jadi diperkuat bentengnya. Dananya dari zakat. Wa imaratil masajid, ini terakhir. Imaratil masajid, pembangunan masjid.
Jadi di kampung-kampung kalau ada masjid belum selesai, bolehlah dipakaikan itu biayanya dari zakat untuk mengikuti tafsir ini Al-Kasani madzhab Hanafi. Lianna qaulahu ta'ala wa fi sabilillah, ya. Karena firman Allah Ta'ala wa fi sabilillah amun fil kulli, adalah umum di dalam kesemuanya. Jadi seperti ini. Bolehkah zakat untuk pembangunan masjid? Jawabannya seperti tadi. Keterangan dari Al-Quran, keterangan dari tafsir, keterangan dari fikih ulama, antar madhab juga sudah disebutkan. Tinggal keputusannya antum lebih tahu dari saya. Saya cuma membacakannya seperti itu. Kenapa video ini dibuat? Karena banyak sekali permintaan dan pertanyaan seputar itu. Kebetulan ini ada bukunya, jadi saya hanya membacakan. Kalau ada komen-komen positif, silahkan. Kalau ada komen-komen negatif, mohon maaf. Sebaiknya antum tidak usah komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.